Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini kembali lagi bersama saya, bisa panggil Pak Asmar ya, pada pertemuan kelima tentang komunikasi publik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi dan tujuan daripada komunikasi. Nah, pembahasan kali ini, pertemuan kali ini yaitu pertemuan kelima, saya akan membahas tentang efek daripada komunikasi. Efek dari komunikasi itu, yang pertama itu adalah efek efektif, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif itu adalah transformasi sikap. Jadi transformasi sikap ini terbagi dua, sikap psikis dan psikologis. Jadi tindakan seseorang itu akan memberikan efek pada tindakan seseorang. Yang kedua, pemikiran, pemahaman maupun penyampaian informasi kepada seseorang. Yang ketiga, memiliki efek kognitif, yaitu pengetahuan. Artinya menambah pengetahuan daripada pendengar. Itulah efek komunikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga itu efek psikomotorik, perilaku dan tindakan setelah informasi yang diberikan, apakah memberikan perilaku atau tindakan. Kesuksesan dari penyampaian pesan itu dimiliki oleh ketiga gambaran ini. Yang pertama efek aktif, efek kognitif, dan efek psikomotorik dari sikap, pengetahuan maupun keterampilan atau tindakan perilaku. Selanjutnya poin komunikasi. Yang pertama itu kriteria agar komunikasi efektif. Agar pesan yang disampaikan berjalan efektif, maka yang pertama itu menganalisa pendengar dan adaptasi. Jadi sebelum menyampaikan pesan inti kepada pendengar, maka kita harus menganalisis pendengar kita. Dalam artian, kita harus membuat pendengar itu berada di dalam jangkauan kita. Berikutnya, menetapkan satu tujuan dan satu ide. Mencari kesamaan antara pendengar agar pendengar itu tertarik untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh komunikan. Yang ketiga, menyusun argumen atau menggunakan daya tarik emosional. Menambahkan media-media yang lain, bisa berupa emosional, senyum, gerakan tangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gunakan fakta. Kita harus meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu memiliki unsur kebenaran. Nah, yang keempat, gunakan alat bantu visual. Visual itu artinya yang dapat dilihat daripada komunikan atau pendengar, baik berupa bahasa gerakan tubuh, bisa berupa gerakan tangan, bisa berupa gambar, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu harus mengatasi rasa grogi. Jadi dalam berkomunikasi itu kita tidak boleh grogi. Kita harus yakinkan diri dulu tentang informasi yang akan kita sampaikan, baru menyampaikan ke orang lain. Oke. Dari kriteria komunikasi itu, sasaran utamanya sebenarnya bagaimana mengambil poin di dalam komunikasi publik. Poin yang saya maksud adalah bagaimana membuat pendengar itu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ada pesan atau informasi yang kita sampaikan itu, dan itu harus membuat pendengar itu harus yakin. Inilah yang dijelaskan di dalam kriteria ini. Saya akan memberikan sebuah trik. Trik ini tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif. Karena kebanyakan di dalam suatu komunikasi antara individu dengan individu yang lain, apalagi memiliki permasalahan dengan sebelumnya, akan mengalami yang namanya kontra dan lebih sedikit pro. Ada namanya pertentangan pendapat, dan itu terkadang memunculkan perselisihan. Nah, bagaimana agar trik komunikasi itu bisa berjalan lancar? Salah satu triknya yang adalah mencari kesamaan. Maksudnya, jangan pernah menentang pendapat komunikan.
Jadi pendengar itu jangan kita tentang, karena kita yang membutuhkan agar informasi itu bisa disampaikan dan dapat diterima. Tapi Pak, terkadang kita mendapat tolakan, mereka menolak pendapat kita. Betul, tapi cari kesamaan. Contohnya, misalnya buku ini kita mau promosikan bagus. Ini ya, buku ini bagus. Saya ingin menjual buku misalnya. Saya mau menjual buku, saya tawarkan kepada komunikan. Nah, komunikan ini mengambil respon, anggaplah responnya negatif. Buku ini terlalu mahal, saya tidak bisa membelinya. Nah, oke, itu respon negatif. Itu sudah muncul pertentangan. Ketika kita langsung menentang pendapat dari komunikan ini, maka akan memunculkan sebuah perselisihan. Dan tentu saja pembeli akan jauh. Jadi kita menggunakan kesamaan. Kesamaannya itu seperti ini. Betul, harganya mahal. Itu unsur kesamaannya. Saya menyatakan betul harganya mahal. Mungkin terkadang kita tidak cukup untuk perekonomian. Tetapi, nah di sini kata tetapi ini menolak pernyataannya secara halus. Pertama kita memberikan kesamaan. Betul, harganya mahal. Tetapi buku ini membahas tentang, munculkan poin-poin positif dari pesan yang akan disampaikan. Buku ini membahas tentang bagaimana memiliki usaha yang efektif, kreatif, dan cepat. Misalnya, anggaplah itu poin daripada buku itu. Maka dia akan mulai tertarik, berikan apa yang dibutuhkan dari pendengar itu. Itu terdengar sebagai penolakan, tetapi penolakan itu akan menjadi halus setelah menyatakan unsur kesamaan. Agak berbeda kalau dia mengatakan tadi, buku ini mahal, dan tidak, tapi begini. Nah, maka akan muncul pertentangan pendapat. Nah, kita mencari kesamaan dulu. Betul, harganya mahal, bla 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 bla. Tetapi berikan poin di belakang. Tetapi buku ini memiliki kelebihan seperti ini. Jelaskan kelebihan itu, karena hakikat pola pikir dari manusia secara berpikir, maka keburu munculkan untuk menjelekkan seseorang itu, munculkan kelebihannya, kemudian tutupi dengan kekurangannya. Nah, kalau untuk membuat dia memahaminya, munculkan kekurangannya dulu. Ini kain saya kurang bagus, warnanya seperti ini. Tetapi Pak, kualitasnya bagus. Munculkan kelemahannya dulu, kemudian tutup dengan kelebihan, agar kelemahan itu akan tertutupi. Tetapi kalau kelebihan dulu yang kita munculkan, baru kelemahan muncul, maka kelebihan itu menjadi tidak bermakna. Itu salah satu trik atau poin di dalam berkomunikasi, sama dengan berdebat, berargumen di dalam suatu forum. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ini sangat sederhana. Banyak yang tidak memahami, tetapi kuncinya adalah untuk membuat seseorang itu yakin dengan pendapat kita. Apalagi ada pertentangan dari seseorang, maka ambil kesamaannya, kemudian berikan penolakan secara halus. Oke? Mungkin saya pikir itu tentang poin daripada komunikasi publik pada pertemuan kelima ini. Nah, jika ada hal-hal yang belum dipahami, bisa bertanya, silahkan menulis di bawah. Nanti insya Allah saya akan bahas. Oke, cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.